Pi Network Fact Check. Sebelum kita menilai klaim tentang Pi Network, pertanyaan pertama yang harus dijawab jelas. Apakah informasi yang Anda dengar hari ini berasal dari dokumen resmi, atau sekadar potongan thread di X? Di sana, banyak klaim beredar. Pi disebut hampir mainnet penuh, harga pernah menembus beberapa dolar, penurunan dianggap karena unlock ratusan juta koin, dan status regulasi katanya selaras standar Eropa, termasuk MiCA. Banyak orang mengambil keputusan finansial hanya dari narasi seperti ini, tanpa membuka satu pun sumber resmi. Di video ini, kita akan menempatkan semua klaim itu di bawah pengawasan fakta, satu persatu. Tenang, tanpa emosi. Kita akan mencocokkan narasi komunitas dengan 3 sumber primer, blog resmi Pi Network di minepi.com, MiCA White Paper Pi yang diterbitkan November 2025, dan komunikasi resmi dari akun X Pi Core Team. Untuk harga, kita mengacu pada agregator pasar yang diakui, seperti OKX, CoinGecko atau CoinMarketCap, bukan sekadar tangkapan layar komunitas. Tujuannya sederhana, bukan untuk membenarkan atau menjatuhkan Pi, tapi untuk melihat sejauh mana narasi yang beredar sesuai dengan fakta yang dapat diaudit. Sejak awal, penting ditegaskan, video ini bukan ajakan membeli atau menjual, bukan sinyal bullish atau bearish. Ini konten edukasi dan fact check, disusun untuk Anda yang ingin mengambil keputusan dengan kepala dingin, bukan mengikuti euforia komunitas. Jika Anda lelah dengan opini yang bertabrakan, dan ingin melihat Pi Network melalui data resmi, white paper, dan logika yang konsisten, tetaplah di sini sampai akhir. Posisi Pi saat ini, fakta dasar. Sebelum menilai klaim di X, kita perlu satu titik pijak yang jelas. Posisi Pi Network saat ini menurut sumber resmi dan data yang bisa diverifikasi. Pertama, status jaringan. Pi Network sudah keluar dari tahap uji coba tertutup. Berdasarkan blog resmi, jaringan telah memasuki fase Open Network atau Open Mainnet sejak awal 2025. Artinya, mainnet Pi aktif dan berjalan, transaksi serta ekosistem bisa beroperasi, bukan sekadar simulasi di testnet. Jadi kalau masih ada yang mengatakan Pi belum punya mainnet, itu sudah tidak sejalan dengan informasi resmi terbaru. Kedua, posisi regulasi. Pada November 2025, Pi menerbitkan MiCA White Paper yang dirancang selaras dengan kerangka regulasi kripto Uni Eropa. Ini menunjukkan arah dan niat kepatuhan terhadap KYC, anti pencucian uang, dan perlindungan pengguna. Namun, sampai sekarang belum ada dokumen publik yang menyatakan Pi sudah resmi terdaftar atau disetujui oleh ESMA atau regulator Uni Eropa lainnya. Dengan kata lain, desain hukumnya sedang diarahkan untuk kompli dengan MiCA, tetapi itu berbeda dengan sudah mendapat pengakuan penuh dari regulator. Proses penilaian tetap berada di tangan otoritas, dan timeline resminya tidak pernah diumumkan ke publik. Ketiga, status perdagangan. Pi saat ini sudah diperdagangkan di beberapa bursa. Aktivitas jual beli ada, likuiditas tersedia, tetapi skalanya masih jauh di bawah aset yang sudah masuk ke bursa-bursa terbesar dunia. Sampai video ini dibuat, tidak ada pengumuman resmi dari Pi Core Team yang menyatakan Pi akan atau sudah dijadwalkan untuk listing di Binance maupun Coinbase. Di video sebelumnya tentang Pi Network Binance Listing Date Revealed, kita sudah menganalisis mengapa secara regulasi periode paling realistis untuk listing ada di rentang Q1 sampai Q2 2026, dan menegaskan bahwa itu hanyalah analisis berbasis proses kepatuhan MiCA, bukan janji atau kepastian tanggal listing. Di video fact check kali ini, kita akan uji klaim tanggal pasti listing yang beredar di X, apakah masih sejalan dengan kerangka regulasi tersebut, atau justru sudah melampaui fakta yang ada. Karena itu, setiap kali ada klaim yang menyebut tanggal pasti listing atau menyatakan Binance sudah konfirmasi, pertanyaannya harus selalu sama, sumber resminya di mana? Inilah garis start kita sebelum menilai klaim komunitas. Klaim X, harga, ATH, dan penurunan 95%. Di X, narasi yang sering muncul berbunyi kira-kira seperti ini. Pi sekarang cuma sekitar 0,16 dolar, padahal dulu pernah 3 dolar. Artinya turun 95%, proyeknya hancur. Kalimat ini terdengar dramatis karena menyertakan angka besar dan persentase tinggi. Namun perlu dicatat, ini opini komunitas, diambil dari satu potongan grafik, lalu ditarik kesimpulan emosional. Mari kita bandingkan dengan data resmi. Jika melihat chart PUSDT di OKX dengan time frame mingguan, harga memang pernah mencapai sekitar 3 dolar pada fase awal perdagangan. Itu adalah HTH sah di bursa, bukan sekadar screenshot grup atau harga OTC yang tidak jelas. Dari titik itu, harga perlahan turun hingga kisaran 0,15 dolar hingga 0,16 dolar. Dari puncak ke posisi sekarang, penurunan mendekati 94 hingga 95%. Angka ini tidak perlu dibantah, karena grafik sendiri yang menunjukkan.
Tetapi ada beberapa hal yang sering terlupakan ketika angka minus 95% dipakai sebagai senjata. Pertama, fase awal likuiditas tipis. ATH $3 terjadi ketika pasar masih mencari harga wajar. Satu kandel mingguan bisa bergerak ekstrim hanya dengan volume kecil. Pola ini umum di banyak koin baru, bukan hanya Pi. Kedua, perbedaan pencatatan agregator harga. Beberapa situs hanya menampilkan closing price, ada yang mencatat wick tertinggi, ada yang terlambat mengintegrasikan market tertentu. Jadi selisih angka antara situs berbeda lebih karena teknis pencatatan, bukan manipulasi. Dan yang ketiga, perbedaan harga teoretis versus harga yang bisa dieksekusi. Investor yang matang membedakan antara harga puncak sesaat di pasar terbatas dan rentang harga yang dapat dieksekusi secara konsisten oleh mayoritas pelaku pasar. Pelajaran yang bisa diambil. Angka penurunan seperti minus 95% hanya berguna jika kita tahu dari titik mana ke titik mana, di market mana, dan dalam konteks likuiditas seperti apa. Tanpa itu, angka ini hanya menjadi alat untuk menakut-nakuti atau membangun harapan berlebihan. Di video ini, kita akan tetap mengacu pada harga yang bisa diverifikasi di bursa dan agregator resmi, bukan sekadar angka yang beredar di screenshot. Ini bukan untuk mengurangi rasa sakit bagi yang membeli di puncak, tetapi agar setiap keputusan ke depan berdasarkan data yang bisa dicek ulang, bukan narasi dramatis di X. Klaim unlock 180 juta token. Di X, setiap kali harga Pi turun, sering terdengar klaim seperti ini. Januari unlock 180 juta Pi, makanya harga anjlok. Narasi ini terdengar sederhana dan meyakinkan. Ada tanggal, angka besar, dan pihak yang bisa disalahkan. Bagi sebagian orang, ini menjadi penjelasan instan untuk semua pergerakan harga. Tapi masalahnya, penjelasan instan jarang lengkap. Mari kita luruskan. Pertama, kita pahami konsep dasar di dunia kripto. Unlock berarti token yang sebelumnya terkunci, misalnya milik tim, investor awal, atau ekosistem, mulai boleh dipindahkan atau dijual. Vesting adalah jadwal pelepasan token secara bertahap, supaya tidak semua token keluar sekaligus. Distribusi adalah penyaluran token ke pengguna, pengembang, mitra, atau program insentif. Secara teori, ketika terjadi unlock besar, jumlah token yang beredar bisa naik signifikan. Jika banyak yang menjual, tekanan jual meningkat dan harga bisa turun. Tapi kata kuncinya, berpotensi, bukan otomatis. Ada dua hal penting yang sering terlupakan. Pertama, tidak semua token yang di-unlock langsung masuk ke pasar. Beberapa disimpan, dipakai untuk ekosistem, atau menunggu kondisi tertentu. Kedua, pasar juga memperhitungkan permintaan. Jika permintaan kuat, tekanan jual bisa terserap. Soal angka 180 juta, memang terlihat ada peningkatan supply Pi di awal 2026 dalam kisaran ratusan juta token. Tapi detailnya bisa berbeda, tergantung apakah dihitung token yang benar-benar masuk mainnet, atau termasuk yang masih dalam proses distribusi. Angka 180 juta yang sering disebut di X kemungkinan besar hanya estimasi komunitas, lalu diulang terus sampai terdengar seperti fakta. Tanpa merujuk ke white paper, blog resmi, atau dokumen tokenomics, kita tidak tahu jenis token apa, untuk siapa, dengan syarat apa, dan seberapa cepat bisa dijual di pasar. Jadi, pelajaran penting. Pertama, cek sumber primer setiap klaim unlock besar. Kedua, jangan hanya fokus pada angka bombastis. Pertimbangkan berapa yang realistis bisa dijual dan bagaimana kondisi permintaan. Ketiga, jangan jadikan satu event unlock sebagai kambing hitam tunggal untuk semua pergerakan harga. Market dipengaruhi banyak faktor, sentimen, likuiditas, adopsi, hingga kondisi makro. Dengan cara ini, angka 180 juta bukan lagi bahan panik atau drama di X. Ini hanya salah satu variabel yang perlu dianalisis dengan tenang, berdampingan dengan data lain yang bisa diverifikasi. Selanjutnya, kita akan membahas klaim tentang timeline mainnet dan narasi Q1 2026. Apakah klaim itu selaras dengan pengumuman resmi, atau sekadar harapan komunitas yang dibungkus fakta palsu? Mainnet Q1 2026. Launch versus realita open network. Di X, ada beberapa narasi yang sering muncul soal Pi. Transisi testnet ke mainnet tahap akhir. Mainnet launching Q1 2026. Pi stabil di $314,159. Kalimat-kalimat ini terdengar meyakinkan, apalagi kalau dibungkus grafik dan istilah teknis. Tapi pertanyaannya sederhana, apakah itu sesuai pengumuman resmi Pi? Mari kita uraikan. Pertama, soal mainnet dan timeline. Kalau kita cek blog resmi Pi dan akun XP Core Team, gambarnya jelas, mainnet Pi sudah diperkenalkan jauh sebelum Q1 2026. Mulai dari fase enclosed mainnet, lalu bertransisi ke open mainnet atau open network. Artinya,
Proses testnet ke mainnet bukan hal baru di 2026. Ini adalah fase yang sudah berjalan bertahun-tahun. Update yang muncul memasuki 2026 lebih banyak berkaitan dengan peningkatan fitur, ekosistem dApps, tools untuk developer, perbaikan infrastruktur, dan pengalaman pengguna. Bukan pengumuman bahwa mainnet baru lahir dari nol pada Q1 2026. Jadi, klaim DX soal mainnet launching Q1 2026 sangat besar kemungkinan adalah salah paham, pembacaan setengah, atau framing ulang informasi teknis menjadi kalimat bombastis. Itu bukan kutipan resmi. Kedua, soal harga Pi dikatakan stabil di $314,159. Angka ini memang menarik karena merujuk ke konstanta matematika, 314159, yang jadi inspirasi nama Pi Network. Tapi sampai sekarang, tidak ada data dari agregator resmi seperti CoinGecko atau CoinMarketCap yang menunjukkan harga Pi stabil di angka itu. Ini lebih berupa simbol atau meme komunitas, bukan realita pasar yang bisa diverifikasi. Pelajaran untuk investor. Saat membaca timeline mainnet sebuah proyek, utamakan pengumuman dari blog resmi dan akun X resmi Pi Network. Thread spekulatif boleh dibaca, tapi hanya sebagai pelengkap, bukan fondasi. Bedakan jelas antara upgrade atau fase lanjutan dari mainnet yang sudah ada dengan launch mainnet dari nol yang benar-benar menandai lahirnya jaringan baru. Kalau dua hal ini dicampur, Anda akan selalu merasa sebentar lagi ada launch besar, padahal yang terjadi hanyalah iterasi teknis normal yang wajar di semua proyek kripto serius. Regulasi dan Mika Reality Check. DX, regulasi sering dipakai sebagai kartu truf untuk membangun narasi positif soal Pi. Kalimat yang muncul biasanya seperti ini. Pi sudah selaras standar global atau Eropa. Tidak tergantung approval politik. Sering diterjemahkan bebas menjadi aman regulasi, tinggal tunggu waktu meledak. Kalau terdengar nyaman di telinga investor retail, itu wajar. Tapi kita harus fair. Apa yang benar-benar tertulis di dokumen resmi, bukan sekadar thread X? Kalau kita buka Mika White Paper Pi dan materi legal resmi, gambarnya jelas. Pi memposisikan diri sebagai kripto aset yang berusaha kompli dengan Mika di Uni Eropa. Ada fokus ke KYC untuk pengguna, ada pembahasan soal AML, ada poin perlindungan konsumen, ada upaya mengklarifikasi klasifikasi Pi sebagai aset di bawah kerangka Mika. Ini sinyal positif. Proyek serius memikirkan kepatuhan sejak awal. Tapi hal penting yang tidak boleh dilompati. Dokumen resmi tidak pernah menyatakan Pi sudah mendapat izin penuh dari ESMA atau Otoritas Uni Eropa. Tidak ada pengumuman bahwa Pi sudah terregister legal di semua yurisdiksi, bebas dari risiko regulasi. Yang ada lebih ke arah, ini desain kami. Ini cara kami mencoba align dengan Mika. Ini prinsip yang kami pakai. Bukan stempel final dari regulator. Secara edukasi, bedakan dua level. Pertama, dirancang supaya kompatibel dengan Mika, dan tim mengikuti prinsip regulasi yang sedang atau akan berlaku, dengan KYC, AML, transparansi tertentu. Ini langkah ke arah benar, tapi masih ranah desain dan niat. Kedua, sudah disetujui regulator level berbeda. Biasanya ada proses legal formal, registrasi, audit, dan pengawasan. Kalau tercapai, proyek akan mengumumkan jelas, karena itu nilai jual besar. Dampak praktis bagi investor. Jangan menelan mentah-mentah klaim aman regulasi hanya karena ada kata Mika atau Eropa di thread X atau poster marketing. Selalu tanya, mana bukti resmi izin atau registrasi dari regulator? Kalau sumber resmi tidak bilang, jangan kita tambahkan klaimnya sendiri. Anggap kepatuhan regulasi sebagai spektrum, dari desain patuh, proses menuju izin, hingga benar-benar memperoleh lisensi. Pi saat ini berada di bagian berusaha kompli, bukan semua beres 100% di semua negara. Dengan cara pandang ini, Mika bukan jargon penenang. Itu kerangka nyata yang bisa dicek, apa yang sudah dilakukan, apa yang masih proses, risiko apa yang tetap harus dihitung oleh investor rasional. Setelah regulasi dan Mika kita rapikan, selanjutnya kita akan rangkum. Klaim X mana yang mendekati fakta, mana yang jelas overclaim, dan bagaimana seharusnya investor menyikapi semua ini tanpa drama. Use case dan masa depan. Optimis, realistis. Di bagian ini, kita perlu jujur tapi juga adil. Pi memang punya sisi positif yang wajar membuat orang optimis. Narasi yang sering muncul di X, Pi untuk P2P payments, e-commerce, dApps, DeFi, hingga inklusi finansial, bukan sekadar karangan komunitas. Visi ini sejalan dengan komunikasi resmi Pi Network, menciptakan kripto yang mudah diakses, bisa dipakai sehari-hari, dan membantu mereka yang selama ini kurang tersentuh sistem keuangan tradisional. Beberapa langkah konkret juga sudah terlihat. Wallet yang semakin user-friendly, merchant dan komunitas yang mulai menerima Pi meski skala terbatas, ekosistem dApps yang perlahan dibangun di atas jaringan Pi. Secara visi dan arah,
Hal-hal ini memang patut diapresiasi. Namun, kita juga harus realistis. Utility P masih dalam tahap berkembang. Tidak semua use case sudah matang, scalable, dan teruji di dunia nyata. Banyak masih level beta, pilot project, atau eksperimen komunitas. Jarak antara teknologi yang sudah ada dengan pemakaian massal dengan volume besar masih panjang. Ditambah fenomena black market dan harga off market yang sering muncul di X bisa mengganggu persepsi. Ketika ada harga P yang ditetapkan sepihak di luar market resmi, muncul ilusi seolah nilai P stabil di level tertentu, padahal likuiditas dan regulasi yang mendukung belum ada. Pesan evergreen yang perlu diingat. Vision boleh optimis, terutama visi inklusi finansial P yang secara ideal memang menarik. Tapi keputusan tetap harus berbasis data dan dokumen resmi. Baca white paper, cek update dari kanal resmi, lihat data market yang bisa diverifikasi. Jangan sekadar ikut narasi, rumor, atau screenshot harga dari marketplace yang legalitas dan likuiditasnya tidak jelas. Vision besar baru masuk akal kalau berjalan seiring data yang solid, bukan hype semata. Pi Network 2026. Fakta resmi versus klaim X. Dari berbagai klaim yang beredar di X, sebagian masih punya dasar yang bisa ditelusuri, terutama soal visi, pengembangan fitur, dan arah teknologi Pi Network. Tapi di level komunitas, banyak klaim itu dibesar-besarkan, disampaikan seolah sama kuatnya dengan pernyataan resmi di blog atau dokumen Pi. Di sisi lain, ada klaim yang tidak selaras sama sekali dengan data resmi. Jadwal mainnet yang disebut pasti launching Q1 2026, harga yang dikatakan stabil di $314,159, klaim bahwa Pi sudah full MiCA dan aman regulasi di semua negara. Ini bukan sekadar perbedaan tafsir, tapi bertentangan dengan apa yang tertulis di blog resmi, white paper, dan akun resmi Pi. Sebagai panduan untuk komunitas, ada beberapa hal penting yang perlu diingat. Pertama, prioritaskan sumber resmi. Di channel ini prinsipnya jelas. Blog resmi, white paper, akun resmi menjadi dasar, baru kemudian pandangan komunitas menjadi pelengkap. Fondasi tetap dokumen dan data yang bisa diverifikasi. Kedua, selalu cek bukti. Kalau klaim terdengar meyakinkan, misal, pasti listing di bursa besar, sudah disetujui regulator, atau ini harga resmi. Tanyakan satu pertanyaan sederhana, di mana bukti tertulisnya di dokumen atau pengumuman resmi? Jika yang ada hanya screenshot, rumor, atau cuitan, anggap itu opini atau harapan, bukan fakta. Ketiga, optimisme harus realistis. Wajar bersikap optimistis terhadap proyek yang sedang berkembang seperti Pi. Tapi keputusan finansial harus berdasar data, jadwal resmi, dan perhitungan risiko yang matang. Sekarang, saya ingin mendengar pandangan Anda. Tulis di kolom komentar. Klaim apalagi dari X tentang Pi Network yang menurut Anda perlu kita telaah dengan data dan sumber resmi? Sertakan contoh narasi yang sering muncul. Beberapa akan saya pilih untuk dianalisis di video berikutnya. Jika banyak yang mengajukan permintaan, saya akan menyiapkan video khusus MiCA White Paper Pi, pasal demi pasal. Kita akan melihat langsung isi resminya, apa yang tertulis, apa yang tidak pernah diklaim tanpa hype, hanya fakta dan data. Kalau Anda merasa analisis seperti ini bermanfaat, membandingkan klaim dengan fakta, data dengan narasi, pastikan untuk berlangganan, aktifkan notifikasi, dan tekan tombol hype. Di J-Coin, fokus kita adalah membantu Anda membaca dokumen dan data sebelum mengambil keputusan. Salam petir.